Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Aulia Rahman dengan NIM A11-2020-12902. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang running program yang telah saya buat. Ada 4 deskripsi project dalam program MSIB Golang for Backend Programming. Yang pertama ada Todo's, yaitu REST API untuk aplikasi daftar kegiatan. Yang kedua ada Mygram, REST API untuk aplikasi sosial media. Yang ketiga ada Kanban Board, REST API untuk manajemen aplikasi proyek. Dan yang keempat ada toko belanja, REST API untuk aplikasi pembelian barang. Langsung saja yang pertama yaitu aplikasi Todo's, dan di sini telah ada codingan final project pertama saya, yaitu REST API Todo's. Langsung saja kita running. Oke. Setelah running, kita akan jalankan request API menggunakan software Insomnia. Yang pertama ada request get, kita send. Nah, ada data ID pertama, assignment 1, deskripsinya something to do, statusnya new. Yang kedua ada assignment 2 dengan description something to do now dengan status new. Kita juga bisa request sesuai ID. Misal kita request untuk ID yang pertama dengan metode kita send yang pertama, yaitu assignment 1 something to do dengan status new. Lalu kita bisa menambahkan to-dos yang ingin kita tambahkan. Misal kita ingin olahraga pagi, nah, deskripsinya misal kita berenang dengan status new, kita send. Nah, masuk menjadi ID 3. Jadi kita kalau lihat di sini akan tertambah menjadi ID 3 olahraga pagi, berenang dengan status new. Nah, dan semisal kita sudah selesai mengerjakan kegiatan berenang ini, kita bisa mengedit atau merubah yang tadinya belum kita kerjakan atau taks baru, kita bisa merubah menjadi statusnya done atau selesai. Kita send. Nah, di sini ID 3 dengan deskripsi berenang statusnya selesai. Jika kita lihat lagi, maka berenang akan menjadi done. Kita juga bisa menghapus data ID 3 tadi yang berenang. Deleted data olahraga pagi, berenang, dan yang tadinya di sini ada ID 3. Sekarang kita lihat ID 3 sudah terhapus. Oke, baik. Kita lanjut pada deskripsi project yang kedua, yaitu Mygram. Nah, ini adalah final project kedua saya, yaitu REST API untuk sosial media. Kita akan jalankan menggunakan Insomnia. Sebelum itu kita akan mematikan final project 1 terlebih dahulu. Pada final project 2, kita akan running programnya. Oke.
pada final project 2 kita telah menggunakan yang namanya database untuk menghubungkan dari request di software Insomnia masuk ke dalam database final project 2. Pada bagian final project yang migram ini saya mendapat bagian yaitu sosial media. Nah, sebenarnya banyak tabel yang dibuat seperti user, photos, komen, dan media. Job desk saya pada final project ini adalah sosial media. Nah, langsung saja kita jalankan. Pada final project ini kita harus menjadi admin untuk merequest tabel sosial media. Kita lihat user yang telah dibuat. Ada 2 user. Namun kita bisa tambahkan semisal bambang@gmail.com dengan username bambang, password 1-8. Kita register, maka di sini akan ditambahkan yaitu Bambang. Lalu kita login, kita akan mendapatkan barrier token. Barrier token ini yang menjadi autentikasi request pada API. Kita ke tabel sosial media bagian post, kita tambahkan JSON nama sosial media dan URL sosial media. Instagram dengan nama instagram.com/bambang. Nah, pada tabel sosial media di database masih kosong, kita akan tambahkan, jangan lupa menggunakan barrier token yang telah terdaftar. Setelah kita send menjadi ID 1, maka di database akan tertambahkan pada tabel sosial media yaitu nama Instagram dengan sosial URL instagram.com/bambang. Lalu kita bisa melihat URL apa saja yang telah ditambahkan pada tabel sosial media. Dengan menggunakan barrier yang telah terdaftar. Nah, muncul di sini dengan ID 1 dengan URL instagram.com/bambang karena datanya cuma 1. Kita juga bisa mengedit, misal yang tadinya instagram.com/bambang kita akan ubah menjadi facebook.com/bambang. Jangan lupa menggunakan barrier token akun Bambang. Dan jangan lupa juga di URL request menggunakan ID tersedia, yaitu ID 1. Send, maka responnya adalah yang tadinya instagram.com/bambang menjadi facebook.com/bambang. Dan di database juga akan terubah menjadi facebook.com/bambang. Dan yang terakhir, pada tabel sosial media kita juga bisa menghapus URL tersebut dengan
berikan ID pada URL request delete, dan jangan lupa menggunakan bearer token yang telah tersedia. Maka pada tabel sosial media facebook.com/bambang akan terhapus. Nah, di database sudah tidak ada data sosial media. Ini juga terdapat autentikasi jika semisal kita memasukkan ID yang salah, adalah record not found karena tidak ada data ID 2 pada tabel sosial media. Nah, baik, kita akan lanjut. Yang ketiga yaitu Kanban board. Untuk Kanban board sendiri adalah aplikasi REST API untuk menjalankan aplikasi manajemen proyek. Jadi hampir sama dengan final project kita yang pertama, yaitu Tudus. Namun di final project 3 ini sudah terintegrasi dengan database. Pada final project ketiga ini saya mendapat bagian yaitu kategoris. Langsung saja kita buat hampir sama seperti tadi. Namun kita harus mematikan untuk final project yang kedua terlebih dahulu. Baik, kita selanjutnya akan running untuk final project 3. Oke, sudah terjalankan. Lalu kita buka Insomnia final project 3. Kita akan membuat user baru. Namun sebenarnya pada final project 3 sudah terdapat user bawaan dengan role admin. Namun kita jika menambahkan user baru, misal bernama pele@gmail.com dengan password 1-8, maka di sini akan tertambahkan Pele dengan role otomatis menjadi member. Namun jika Pele digunakan untuk login, dengan token akun Pele, maka kita tidak akan bisa membuat request pada tabel kategoris karena sudah terautentikasi bahwa yang bisa mengakses tabel kategoris hanyalah admin, bukan member. Nah, namun jika kita memasukkan akun admin dengan role admin, kita akan mendapat bearer token dengan akses admin. Kita akan membuat kategoris laporan akhir studi
maka akan terbuat ada kategoris, yaitu laporan akhir studi independen. Lalu kita juga bisa melihat semua kategoris yang telah dibuat dengan menggunakan barrier token admin. ID yang pertama yaitu laporan akhir MSIP, dan ID yang ketiga yaitu laporan akhir studi independen. Nah, yang selanjutnya ada metode batch. Metode batch ini hampir sama dengan metode boot. Kita akan ubah atau mengedit pada ID ketiga. Laporan akhir studi independen saya akan ubah menjadi tugas organisasi mahasiswa. Kita send, maka ID 3, kategori 3 yang tadinya laporan akhir studi independen akan menjadi tugas organisasi mahasiswa. Oke, baik, sudah terganti di sini. Dan yang terakhir kita juga dapat menghapusnya. Kita akan hapus kategoris dengan ID 3 menggunakan barrier token admin. Dengan memunculkan respon kategoris has been successful deleted, maka otomatis pada database juga akan terhapus. Oke, baik, kita akan matikan dulu untuk final project 3-nya, dan kita akan lanjut pada final project keempat, yaitu toko belanja. Nah, pada toko belanja kali ini saya telah membuat codingannya. Langsung saja kita running programnya. Untuk software request API-nya masih sama dengan menggunakan software Insomnia. Namun untuk database-nya final project 4 toko belanja kali ini menggunakan database MySQL Workbench. Saja kita running untuk request API-nya, dan ini adalah database-nya. Hampir sama. Untuk final project 4 kali ini saya mendapat bagian tabel user. Sebenarnya banyak, ada kategori tabel user, tabel kategoris, tabel produk, dan tabel transaksi. Namun saya akan jelaskan khusus untuk tabel user. Nah, pada tabel user kali ini kita bersama menggunakan metode post untuk menambahkan user. Kita misal tambahkan namanya abizer dengan email abizer@gmail.com, password 1-8. Kita send, masuk ke data dengan ID 19. Refresh, maka akan muncul ID 19 yaitu abizer@gmail.com. Nah, setelah itu
kita akan login dengan abizar@gmail.com. Dengan password 8, kita akan mendapatkan barrier token dari akun Abizar. Nah, apa sih fungsi barrier token pada toko belanja ini? Barrier token ini fungsinya adalah untuk menambahkan saldo atau top up account untuk berbelanja pada toko belanja kali ini. Kita lihat abizar@gmail.com, balance atau saldonya masih 0, maka kita akan tambahkan di sini the top up user, kita akan tambahkan saldonya menjadi 90.000. Jangan lupa masukkan barrier token yang sesuai. Send, lalu muncul respon balance update, dan kita refresh, maka balance atau saldo dari Abizar telah menjadi 90.000. Namun jika kita masukkan barrier token akun orang lain, semisal kita login menggunakan akun dari Ari, kemudian password 8, mendapat barrier tokennya dari Ari, copy, dan kita top up ke metode batch yang tadinya Ari saldo masih 0, kita top up menggunakan barrier token dari Ari sejumlah 80.000, maka balance atau saldo dari Ari juga akan bertambah menjadi 80.000. Nah, baik, sekian presentasi running program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.